Kita satu doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan saudara. Shalom. Ya. Ya baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya. Ya, temanya adalah Roh Kudus memulihkan kehidupan. Ya, ini yang tema yang sudah saya siapkan. Ya saudara, kita akan baca dalam Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ya. Oke, kita akan baca bersama-sama. Ya, ayat 1 sampai 4 kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka berguna mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, slide-nya boleh next. Saudara, ketika Roh Kudus hadir, dia pasti mengubah kehidupan seseorang, ya. Seperti Petrus yang tadinya dia penakut, ya, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kemudian setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi seorang yang pemberani. Bahkan dia rela mati bagi Tuhan. Dan dia berkhotbah, 3.000 orang itu bertobat, ya. Nah, dalam Alkitab Roh Kudus dilambangkan dengan beberapa simbol, ya, saudara, yang menggambarkan tentang sifat dan pelayanan Roh Kudus. Ya, jadi saudara, Roh Kudus dilambangkan dengan beberapa hal supaya kita dapat memahami karya Roh Kudus yang memulihkan hidup kita, ya. Jadi saudara, di dalam Alkitab Roh Kudus itu ada 5 lambangnya. Seperti saudara, waktu tanggal 1 Juni kemarin kita merayakan apa? Hari Kesaktian Pancasila, ya. Yang lambangnya apa saudara? Burung Garuda, ya. Jadi lambang negara kita adalah burung Garuda, ya. Di mana ada sayapnya saudara 17, kemudian ekornya 8, 17 Agustus, kemudian di lehernya itu ada bulu-bulu sebanyak 45, berarti 17 Agustus 1945. Kemudian saudara di dadanya ada apa? Pancasila, yaitu juga lambang-lambang semua, ya. Kemudian saudara di cakarnya itu ada saudara apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa saudara? Berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Saudara, itu lambang. Lambang negara kita adalah burung Garuda, ya. Nah saudara, demikian juga saudara, Roh Kudus punya lambang, ya. Ada gambaran, ada 5 gambarannya. Yang pertama angin, katakan sama-sama angin. Ya, saudara. Yang kedua api. 2, 3 apa? Api. Yang ketiga air. Ya. Tadi angin, api, air. Kemudian apa lagi? Minyak. Minyak itu lambang yang keempat, itu adalah minyak. Yang kelima lambangnya apa saudara? Burung merpati, ya. Nah, itu adalah simbol atau lambang yang saudara, yang menggambarkan karya Roh Kudus, ya. Saudara, pekerjaan Roh Kudus, saudara, tentang sifat dan pelayanan Roh Kudus, ya. Yang pertama, coba slide-nya. Ya. Yang pertama, coba baca sama-sama 2, 3. Roh Kudus dilambangkan seperti apa saudara? Seperti angin. Ayat yang kedua tadi kita baca. Tiba-tiba
turunlah dari langit suatu bunyi seperti apa? Tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, ya. Nah, saudara, Roh Kudus itu dilambangkan seperti angin, ya. Kenapa seperti angin? Angin itu nggak kelihatan. Katakan sama-sama, nggak kelihatan. Tetapi angin itu keberadaannya dia ada, nggak bisa dilihat tapi dia ada. Dari mana saudara tahu bahwa angin itu ada padahal nggak kita lihat dengan mata? Dari mana? Apa yang kita rasakan, ya, dia berhembus. Oh, ini ada angin, ya, saudara. Walaupun kita tidak lihat, tetapi kita bisa rasakan, ya. Nah, saudara, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-8, Yesus bilang apa, saudara? Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-8, 23 kita baca, 23. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh, ya. Ini Yesus bicara kepada siapa, saudara? Kepada Nikodemus. Siapa Nikodemus? Seorang pemuka agama. Dia datang pada Yesus, dia bertanya bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Padahal dia seorang pemuka agama. Dia belum lahir baru. Tahu tentang kebenaran tetapi tidak mampu melakukan kebenaran. Ya. Nah, saudara, kemudian Yesus bilang apa, saudara? Kamu harus dilahirkan kembali. Ya, Nikodemus bilang apa, saudara? Bagaimana kami yang sudah besar, saya udah besar, kemudian masuk lagi ke dalam rahim ibu? Gak mungkin. Nah, Tuhan berbicara bukan secara jasmani. Nah, Yesus bilang apa? Apa yang dilahirkan dari daging berasal dari daging. Tetapi apa yang dilahirkan dari Roh berasal dari Roh. Berarti yang dilahirkan kembali adalah dagingnya atau rohnya? Wah, pintar semua. Yang dilahirkan kembali apa? Rohnya, ya. Makanya dikatakan bagaimana caranya? Tuhan bilang apa? Ya, kamu lihat angin, ya. Kamu nggak lihat, kamu nggak tahu dari mana dia datang. Kenapa? Angin itu nggak kita nggak lihat. Kemana dia pergi? Kita nggak tahu, karena kita tidak lihat. Demikian juga orang yang dilahirkan dari Roh, ya. Artinya, saudara, orang yang mengalami kelahiran baru oleh karena karya Roh Kudus, saudara, secara fisik, saudara, nggak kelihatan, tetapi bisa dirasakan melalui perubahan hidup seseorang. Katakan sama-sama, melalui perubahan hidup. Amin. Pekerjaan Roh Kudus yang paling utama adalah melahirbarukan kita. Kalau di dalam gereja tidak ada kuasa Roh Kudus, maka gereja itu adalah gereja yang mati, ya. Sehingga jemaatnya itu tetap hidup dalam hidup duniawi, nggak ada pertobatan. Pulang ke gereja dia tetap mabuk-mabukan, pulang ke gereja dia tetap hidup dalam dosa. Saudara, nggak ada perubahan hidup, tidak ada pertobatan. Karena itu, saudara, di dalam ibadah kita, saudara, kita berdoa supaya kehadiran Roh Kudus itu boleh mengubah hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, ada orang yang dengar firman Tuhan, kemudian pikirannya kemana-mana, melayang-layang. Betul apa enggak? Di sini nggak ada, saudara. Saya lihat ya, berfokus semua, saudara. Ada yang dengar firman Tuhan, tapi dia udah mulai ngantuk, saudara. Wah. Ada yang dengar firman, saudara dengar firman Tuhan, dia main handphone di belakang, saudara. Wah. Gimana mau mengalami perubahan hidup? Kenapa? Gerejanya adalah gereja yang mati, saudara. Amin. Ya, ada juga, saudara, khotbahnya cuma dibacakan, tetapi saudara nggak ada sesuatu kehidupan. Ya, tadi kita lihat lewat puji-pujian, saudara, itu juga mengundang Roh Kudus bekerja. Ya, lewat penyembahan, saudara, itu menghadirkan kuasa Tuhan. Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah setiap jemaat. Amin. Nah, jadi itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, melahirbarukan kita. Ya, saudara, Roh Kudus tidak kita lihat seperti angin, tapi kehadirannya kita rasakan. Tetapi setiap kehadiran Roh Kudus di dalam gerejanya pasti membawa perubahan hidup. Katakan sama-sama, perubahan hidup. Ya, karena itu, saudara, sebelum ibadah, saudara berdoa, Roh Kudus jamah hati saya. Kenapa? Supaya saya dilawat Tuhan dan bukan dilewat oleh Tuhan. Amin.
Ya, itu tergantung dari kita. Roh Kudus akan bekerja, saudara, bagi setiap hati yang terbuka bagi Injil Tuhan, ya. Nah, saudara, terus lagi. Baik, angin tidak kelihatan tapi nyata. Bisa kita rasakan, demikian pula dengan Roh Kudus, tidak kelihatan, namun kita bisa merasakan kehadirannya. Ya, tadi ada 5 gambaran ya. Ini baru apa? Angin ya. Terus Yehezkiel, coba Yehezkiel. Kita baca Yehezkiel pasal yang ke-37. Yehezkiel pasal yang ke-37. Yehezkiel di mana ya, saudara? Wah, pintar semua nih. Tapi nyarinya susah gak tuh? Gampang ya. 37. Yuk. Yehezkiel 37. Kita baca 2, 3. Belum juga ketemu. 2, 3. Maka firman, masih belum juga ketemu. 37 ayat 9. Oh iya, saya lupa ya. Berarti ketemu. Maklum jemaat gak ada yang protes di mari. Takut sama gembalanya ya. Ayo. Yesaya 37 ayat 9. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Stop. Ya. Saudara, nafas itu dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Katakan sama-sama apa? Ruah. Nah, kata ruah itu juga bisa berarti angin. Ya, itu ruah. Artinya ada 2. Roh bisa, angin bisa, ya. Nah, saudara dikatakan bernubuatlah kepada nafas hidup itu. 2, 3. Bernubuatlah hai anak manusia, ya. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Ya, dia suruh apa? Allah menyuruh Nabi Yehezkiel supaya bernubuat, saudara. Dan katakan kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Ayo, terus 2, 3. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Jadi satu kali Yehezkiel disuruh Allah itu, saudara, dia pergi ke lembah. Nah, pada saat di lembah, saudara, coba slide-nya diganti. Nah, pada saat di lembah, saudara, dia melihat banyak, saudara, berserakan tulang-tulang di sana. Sangat mengerikan. Kemudian Allah menyuruh Yehezkiel untuk apa? Bernubuat. Dan dikatakan, katakanlah kepada nafas hidup itu, ya, dikatakan bernubuatlah hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang yang telah terbunuh, ya. Supaya apa? Supaya mereka hidup kembali. Katakan sama-sama, supaya mereka apa? Hidup. Artinya tengkorak-tengkorak itu yang mati, ya, katakan kepada nafas hidup, dikatakan supaya apa? Supaya yang mati menjadi hidup kembali, ya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Allah kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk kemana, saudara? Masuk kemana? Ke dalam mereka. Ingat, nafas bahasa Ibrani adalah ruah. Katakan sama-sama, ruah. Ya, artinya roh Tuhan itu masuk. Ya, sama seperti manusia pada saat dibentuk Allah dengan tanah liat. Kemudian pada saat manusia dibentuk, maka Allah menghembuskan nafas. Langsung manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini juga dikatakan maka masuklah, ya, maka masuklah, dan nafas itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali, ya. Kemudian mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar, ya, saudara. Mereka hidup kembali, itu gambar yang bawah, ya, yang tadinya tulang belulang, kemudian pada saat dinubuatkan maka tulang belulang itu, saudara, menjadi hidup kembali. Kenapa? Karena nafas hidup itu masuk di dalam mereka, ya.
Nah, saudara perhatikan di sini dikatakan, ya. Nah, ini menubuatkan tentang bangsa Israel yang akan hancur dan akan berserak ke seluruh muka bumi ini, ya, oleh karena dosa mereka, ya. Namun akan bangkit dan dikumpulkan kembali oleh Allah pada akhir zaman. Ya, saudara, sekarang sudah digenapi. Amin. Jadi bangsa Israel yang sudah berserak ke seluruh dunia, kemudian mereka kembali ke tanah airnya, ya. Nah, saudara, terus lagi slide. Yuk, slide. Dari sini kita dapat belajar bahwa bila Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, Ia akan menghidupkan kembali roh kita yang mati, ya. Saudara, karena itu rindukan kehadiran Roh Tuhan. Amin. Ya, ingat pekerjaan Roh Kudus melahirbarukan kita. Katakan sama-sama, melahirbarukan kita. Ya, saudara, yang tadinya roh kita mati menjadi hidup kembali. Amin. Nah, saudara, karena itu, saudara, dalam setiap ibadah berdoa Roh Kudus jamah. Dan kalau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, Dia menjamah hidup saudara dan saya, maka saudara, roh kita menjadi hidup kembali. Yang tadinya kita malas berdoa, kemudian kita mulai semangat berdoa. Amin. Yang tadinya kita malas baca firman Tuhan, kita mulai, saudara, rindu dengar firman Tuhan. Ya, saudara, jadi hidup. Yang tadi puji-pujiannya puji-pujian yang mati, kemudian menjadi puji-pujian yang hidup, saudara. Amin. Ya, saudara, rindu gereja kita menjadi gereja yang hidup. Amin. Ya, di mana puji-pujian dinaikkan tuh pujian yang hidup. Ya. Saudara, walaupun saudara mengalami banyak tekanan, banyak masalah, banyak persoalan, namun kenapa ada sukacita? Ya, itu dikerjakan oleh Roh Tuhan. Amin, saudara. Ya, karena itu saudara rindukan selalu sebelum ibadah, saudara mulai hari Sabtu persiapkan dirimu untuk datang ibadah. Doa supaya apa? Supaya Roh Tuhan melawat kita. Titus 3 ayat yang kelima. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Yang keras, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena anugerah atau rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikatakan. Jadi pada saat firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, Roh Kudus itu memeterai atau mengukir firman Tuhan di dalam hati saudara. Amin. Ya, saudara, namanya firman Tuhan yang terukir di hati itu, saudara, dia tidak akan bisa hilang. Begitu saudara pulang, saudara ke rumah, saudara terngiang-ngiang terus akan firman yang sudah kita dengar. Dan firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Amin. Ya, saudara, kita lihat bagaimana Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk mengubah hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, karena itu saudara rindukan kehadiran Roh Tuhan. Yang kedua, ya, tadi lambang yang pertama adalah apa? Angin. Angin kelihatan nggak? Nggak. Namun ada apa enggak, saudara? Ada. Dari mana kita tahu ada? Karena kita rasakan. Ya. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang pertama apa? Dia membuat kita lahir baru. Sama seperti apa, saudara? Ya, coba yang tadi sebelumnya, tulang-tulang kering menjadi hidup kembali. Ya, kenapa? Karena ada nafas hidup yang masuk, saudara. Saudara mau Roh Kudus itu masuk dalam hatimu? Yang tadinya, aduh Tuhan, ya, beban berat, tapi ada sukacita, ya, ada kelegaan. Saudara, walaupun banyak masalah pergumulan, ada kekuatan yang baru. Ya, itu pekerjaan Roh Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, pada saat penyembahan, saudara, wah, kita mulai menyembah Tuhan. Jangan ada yang lihat kiri kanan. Ya, saudara nggak akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Ya, tapi kita mau fokus sama Tuhan, meninggikan Tuhan. Nanti Roh Kudus akan hadir, Dia jamah hidup saudara. Ada sukacita yang besar, sehingga saudara tanpa sadar engkau menangis, hancur hati, bukan karena menangisnya meratapi diri atau karena kesedihan, tetapi menangis karena sukacita. Itu luar biasa. Itu pekerjaan Roh Tuhan, ya. Nah, saudara, yang berikutnya, ya, yang kedua, Roh Kudus dilambangkan seperti apa? Seperti api. Ya, kita baca lagi dalam Kisah Rasul 2 ayat yang kelima.
Kisah Rasul 2 ayat yang ke-5. Maaf, ayat yang ketiga, ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama. Sudah ketemu, katakan amin. Yuk, 2, 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti apa? Seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, ya. Nah saudara, api melambangkan tentang kehadiran Allah. Katakan sama-sama, api melambangkan apa? Melambangkan kehadiran Allah. Sama seperti angin tadi. Wah, ya, di mana Roh Kudus hadir bagaikan angin, saudara, dia tidak kelihatan namun kita rasakan. Pekerjaannya dia adalah melahirbarukan kita, membaharui hati saudara, mengubah hidup kita, saudara, sehingga tanpa sadar kita menangis, saudara, tanpa sadar hidup kita diubah oleh Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tadi dikatakan, amin. Bukan karena kebaikan kita. Firman Tuhan katakan, kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Roh Kudus melahirbarukan saudara, membaharui hati saudara dan saya, sehingga kita menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Ya, saya ingat saudara, pada saat saudara saya dilawat oleh Tuhan, ya, saat saya kuliah saudara, tadinya hidup saya jauh dari Tuhan, tapi begitu saya mulai ibadah, kemudian lawatan Tuhan bekerja saudara, dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, saudara, mengenai hati Bapa, saudara, ya, pada saat dengar firman aja udah mulai menangis saudara. Kenapa? Ada kesadaran akan dosa. Wah, selama ini saya udah jauh dari Tuhan. Ya, kemudian yang lain pada saudara, saya paling belakang duduk saudara. Kemudian tanpa sadar saya langsung ke toilet, saya nangis di belakang saudara. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah saudara, itu yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Dan mulai saat itu hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik manusia itu seperti kain lap kotor di hadapan Tuhan. Ya, gak mungkin orang saudara kita bilang baik karena dia banyak nolong kita, tapi kita gak tahu hidupnya, kata-katanya gimana, kotor apa enggak, pikirannya gimana, kotor apa enggak, hidupnya gimana, ya, bisnisnya gimana, kotor apa enggak saudara, hatinya gimana, kotor apa enggak saudara. Kita gak tahu. Kita hanya menilai orang dari luarnya, tapi Tuhan melihat hati. Karena itu saudara, puji Tuhan, kita diselamatkan oleh karena pembaharuan hidup yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Dia melahirbarukan kita. Yang kedua adalah Roh Kudus dilambangkan seperti api. Api melambangkan kehadiran Allah. Katakan sama-sama, kehadiran Allah. Saat Musa dipanggil, dia lihat semak belukar. Tapi kenapa semak belukarnya ada nyala api? Nah, itu melambangkan apa? Kehadiran Allah. Amin. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga, saudara, bagaimana bangsa Israel di padang gurun dituntun Allah melalui tiang awan dan tiang api. Nah, itu bicara tentang kehadiran Allah. Katakan sama-sama, kehadiran Allah. Ya. Nah, saudara, kenapa Roh Kudus dilambangkan seperti api yang melambangkan kehadiran Allah, saudara, ya? Terus lagi coba. Api dipakai, slide-nya yang berikutnya kita baca sama-sama, 2, 3. Api dipakai untuk apa? Menyucikan. Katakan sama-sama, menyucikan. Kemudian yang kedua, memurnikan, ya, seperti emas yang dimurnikan dengan api. Saudara mau dimurnikan? Saudara, kalau tanah liat dia dibakar dengan api, jadinya apa? Bejana. Betul apa enggak ya? Tapi kalau apinya terus saudara ditingkatkan sampai 1000 derajat Celcius, itu jadinya apa? Porselen. Dari tanah liat. Ya. Berarti dari yang tidak berharga menjadi berharga. Saudara mau berharga di mata Tuhan? Amin. Colek kiri kanan, siap diproses Tuhan. Amin. Ya. Kenapa Musa dipanggil? Tuhan bicara melalui semak belukar. Pada saat Musa menjalankan tugasnya membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Musa banyak diproses hidupnya. Amin. Padahal Musa dikatakan seorang yang panjang sabar.
tapi dia akhirnya nggak kuat juga menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, sehingga saudara dia tidak masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Ya, kenapa? Karena kepahitan hati. Ya, rupanya orang yang paling sabar sendiri bisa mengalami kepahitan hati. Kenapa? Karena banyak disakiti terus sama bangsa Israel. Colek di kanan, nggak usah pahit hati, saudara. Amin. Ya, kita sedang diproses. Saudara mau diproses Tuhan. Ya, jadi bejana yang mulia. Amin. Ya. Nah, saudara, yuk. Kemudian memurnikan, membakar sampah dosa. Ya, jadi api itu dibakar, membakar sampah-sampah dosa kita, ya, dalam kehidupan kita. Yesaya 4 ayat yang kelima dan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yesaya 4 ayat 3 dan ayat yang keempat. Yuk, kalau ini lama, saudara boleh baca sama-sama. Sudah ketemu? Amin. Yang jauh di belakang, yang gak kelihatan, boleh buka dalam Yesaya 4 ayat 3 dan yang keempat. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Terus, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan apa? Dengan roh yang membakar, dengan roh yang mengadili, dan roh yang membakar. Untuk apa? Membersihkan kekotoran. Amin. Kekotoran apa? Kekotoran dosa. Dan saudara perhatikan, dikatakan orang yang tertinggal di Sion yang tersisa. Katakan sama-sama, tersisa. Di Yerusalem akan disebut apa? Kudus. Berarti ada orang yang gak kuat, saudara. Diproses oleh Tuhan. Ya, makanya dikatakan di akhir zaman banyak orang akan murtad. Oleh karena apa? Dia gak kuat menghadapi proses Tuhan itu. Pada proses Tuhan itu untuk memurnikan kita. Katakan sama-sama, memurnikan saudara. Ya, sehingga apa? Semakin kita menjadi seperti Yesus, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan firman Tuhan bahwa yang diselamatkan dari bangsa Israel adalah umat yang sisa, dan itu juga adalah gambaran kita orang percaya. Hanya orang yang sisa yang diselamatkan. Artinya orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan, orang-orang yang mau hidupnya berubah, saudara, total di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu ke gereja itu kita harus, saudara, menyiapkan hati supaya setiap firman yang kita dengar, jangan cuma kita dengar kuping kanan, kemudian kuping kiri keluar, sehingga kita tetap aja hidup dalam hidup yang lama. Harusnya firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Amin. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah saudara buka hati. Tatkala Roh Kudus mulai menjamah hati saudara lewat firman yang sudah saudara dan saya dengar, saudara, maka hati kita akan berubah. Amin. Nah, saudara, terus lagi. Yuk, slide-nya kita baca sama-sama. 2, 3. Allah kita adalah api yang menghanguskan, ya. Dia ingin memproses hidup kita sehingga kita tak bercacat celah dan mulia di hadapannya. Saudara mau diproses Tuhan. Ya. Nah, kalau Roh Kudus hadir, orang akan sadar akan dosanya. Betul apa enggak, saudara? Ya, saat saudara dengar firman Tuhan, tertempelak hati kita. Ya, sehingga kita sadar akan dosa kita. Dan orang akan peka akan kehadiran Allah, dan segala dosa ditinggalkan. Colek di kanan, tinggalkan dosa kita yang lama. Amin. Ya. Saudara siap, katanya saudara. Ya, siap semua. Ada kisah di kisah para rasul tentang Ananias dan Safira. Ya, dia berbohong sama Petrus tentang penjualan tanah yang dia sudah jual. Ya, dikatakan harganya segini, padahal dia sudah bermufakat dengan suami istri.
Dan Petrus bilang, kamu bukan mendustai aku, kamu mendustai Roh Kudus. Maka langsung tumbang, mati. Gak lama 3 jam kemudian istrinya Safira, apakah sekian? Bilang sekian, karena mereka sudah bermufakat. Dusta, itu dusta. Maka langsung dikuburkan berdua. Petrus bilang, selama tanah itu tidak dijual, itu adalah milikmu. Setelah dijual juga tetap milik kamu, tetap milik kamu. Yang menjadi masalah bukan pemberian itu. Yang menjadi masalah adalah dustanya itu. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan gak fokus sama saudara hartanya atau uangnya. Petrus tidak bicara tentang uang, karena selama tanah itu tidak dijual tetap milik kamu. Petrus bilang, setelah dijual juga uangnya milik kamu juga. Namanya punya kamu, ya punya kamu. Betul apa enggak saudara? Ini bukan bicara tentang uang, tapi ini bicara tentang dusta. Colek di kanan yang suka bohong, jangan dusta lagi. Jadi kalau Roh Kudus sudah mulai murnikan kita saudara, kita mau bohong dikit aja udah hati kita udah gak tenang. Betul apa enggak? Buat salah dikit aja udah kayaknya gelisah. Tapi kalau kita terus tekan, Roh Kudus bicara, kita tekan, kita tindas, itu namanya mendukacitakan Roh Kudus. Kalau kita tekan terus, itu namanya memadamkan Roh Kudus, memadamkan apinya, memadamkan Roh Kudus. Mau bicara, akhirnya dia nggak bicara lagi dalam hati kita. Karena Roh Tuhan itu menuntun kita lewat roh kita. Dan kalau kita terus tindas lagi, akhirnya apa? Saudara, bukan hanya memadamkan roh, tetapi apa? Menghujat. Dengan terang-terangan kita menolak atau melawan, saudara. Ya, karena itu, saudara, orang yang hidupnya mau beribadah, dia harus siap-siap dimurnikan oleh Tuhan. Amen. Dia siap-siap harus disucikan oleh Tuhan. Amen. Colek kiri kanan, siap disucikan? Mulai mana sekarang? Coba pegang. Ini udah suka hang terus nih. Aduh. Saudara, saya sedih keadaan zaman sekarang. Luar biasa dosanya. Seorang ibu muda melecehkan anak 2 tahun. Ditangkap gara-gara duit. Akar segala kejahatan adalah cinta. Belum lama ditangkap saudara, ada lagi ibu muda melecehkan anaknya 10 tahun. Udah gitu langsung divideokan saudara. Iya, disuruh ya, kemudian nanti akan dikasih uang, padahal ditipu. Dia lakukan itu saudara. Nah, bagaimana nanti anak-anak kecil moralnya nanti saudara itu rusak pasti saudara. Betul apa enggak? Yang 2 tahun aja dia deketin perempuan, dia pengen deketin yang perempuan terus saudara. Ini bibinya udah ngeliat kayaknya gak wajar. Tapi begitu terbongkar saudara, oh rupanya saudara, kita lihat ibunya sendiri melecehkan anaknya. Ini kan udah zaman edan. Betul apa enggak? Nah saudara, di ayat zaman yang kudus akan bertambah kudus, yang cemar akan bertambah. Coba culikkan, mau tambah kudus apa mau tambah cemar? Enggak ada di tengah-tengah saudara. Ya, ini seperti gandum dan ilalang yang tumbuh sama-sama di ladang. Gandum itu anak Tuhan, ilalang anak si jahat. Yang tumbuh di ladang itu dunia. Tumbuh di ladang. Malaikat bilang, saudara, apa harus kita cabut ini? Belum, saatnya belum. Nanti saat penuaian. Saat penuaian kapan? Akhir zaman. Nanti akan dipisahkan. Yang gandum dimasukkan dalam lumbung, yang ilalang akan dibakar dalam api. Ya. Oleh karena itu saudara, kalau ikut Tuhan harus benar-benar strict, harus betul-betul sungguh-sungguh. Kalau tidak saudara, ingat jemaat di Laodikia akan dimuntahkan oleh Tuhan. Amin. Itu jemaat akhir zaman akan dimuntahkan. Setengah ikut dunia, setengah ikut Tuhan. Ya. Dan orang yang seperti itu tidak akan tenang hidupnya. Saat dia ada di gereja, dia merasa tertuduh. Betul apa enggak? Saat dia ada di dalam kumpulan orang yang gak benar, dia juga merasa tertuduh. Kenapa? Tidak ada identitas dirinya sebagai anak-anak Tuhan.
Karena itu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Colek di kanan, mesti sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Siap disucikan? Siap dimurnikan? Dengan api Tuhan? Amin. Semua dosa-dosa kita dibakar. Yang tadinya gak ada apa-apa, sekarang udah, iya. Gak boleh juga. Sehingga saudara mau apa-apa, tanya Tuhan. Mau apa-apa, tanya Tuhan. Saudara, saya mau kesaksian. Ya, pada minggu yang lalu saya ngajak anak saya ke dokter, lagi ke dokter toraks, ketemu dengan dokter yang sama. Di situ dilihat anak saya, oh itu udah bagus, ya kan? Karena dia ada kekhawatiran kok kayaknya ini masih ada sakit. Ya itu mesti ada pemulihan lah, 1 tahunan. Tapi di situ justru banyak sharing, setengah jam lebih sharing, saudara. Dimana saya kagum, saudara. Kenapa? Di tengah-tengah kesibukan sebagai dokter spesialis, saudara, senior, dibilang saya udah komitmen sama Tuhan jam 12 malam untuk menyembah Tuhan. Nah, kalau saya lewat dari jam 12 itu, kehadiran Tuhan itu kayaknya berbeda. Tapi kalau saya udah mulai komitmen sama Tuhan, jam 12 aja, padahal saudara pulangnya selalu malam. Sebelum jam 12 kurang 5 menit aja dia udah siap-siap pakai gitar, kemudian dia menyembah. Dan tanpa sadar dia menangis, saudara. Saudara, itu luar biasa. Saya bilang, saya baru ketemu dokter seperti ini. Di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, ya, waktu yang begitu sempit, tapi dia mengutamakan Tuhan, berkomitmen terhadap Tuhan. Siapa yang mengerjakannya? Roh Kudus yang bekerja. Amin. Pagi-pagi dia sudah siap, saudara, jam 4, jam 3 dia baca firman Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Kadang dia di mobil, ya, dinyanyi puji-pujian, menangis, saudara. Dibilang. Dan kalau mau apa-apa dikatakan, Tuhan, saya pengen punya mobil lagi, boleh gak Tuhan? Sampai seperti itu, saudara. Tuhan bilang, kamu gak boleh. Coba kamu ke yatim piatu, ajak anak-anakmu ke tempat yatim piatu, diajak anak-anak ke panti asuhan, saudara, supaya anak-anaknya boleh melihat orang-orang yang susah. Luar biasa gak, saudara? Ya. Kemudian dia tanya, Pak Restu, puasa gimana? Kalau Tuhan suruh puasa hari ini, saya puasa. Nah, saya puasanya cuma hari Sabtu, kadang malam juga, saudara. Kalah gitu loh, saudara. Ya, waduh. Ya, kadang kita Sabtu, ya, karena memang biasa kita Sabtu. Tapi kalau Roh Kudus itu bicara untuk berpuasa, merendahkan diri berpuasa, itu luar biasa. Amin. Ya, sampai bertemu dengan Suset Hetting katanya waktu Renat Bonke, ya, sekolah doa. Saya nggak menyangka saya didoakan sama Suset Hetting, katanya, saudara. Dan bukan hanya itu, katanya Suset Hetting juga minta doa dari dia, saudara. Luar biasa nggak, saudara? Wah, saya bilang, siapa saya? Itu dokter yang luar biasa. Setiap hari praktek operasi orang tuh begitu banyak, dokter senior. Dibilang, siapa saya? Orang hidup itu harus punya destiny, harus punya tujuan hidup. Kalau nggak punya tujuan hidup, itu nggak gunanya kita hidup. Bicara tentang akhir zaman, ya, bahwa Tuhan sudah mau datang lagi, kita mesti siap-siap. Wih, luar biasa, saudara. Saya bayangkan kalau saya punya jemaat seperti ini, militan semua, saudara. Betul apa enggak? Boleh. Jadi pekerjaan itu tidak menghalangi dia dekat dengan Tuhan. Luar biasa. Ya, selalu bicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Itu merasakan Tuhan hidup di dalam hidupnya. Amin. Kalau kita cari Tuhan, maka kita akan mendapatkan Dia. Ya. Bagaimana kita boleh bisa merasakan kehadiran Tuhan kalau kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Soleh di kanan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Komitmen untuk apa? Cari Tuhan. Ada saat-saatnya kita berdoa di ruangan doa kita, pribadi lepas pribadi. Soleh di kanan, mesti komitmen. Amin. Doa itu bukan doa hafalan, tapi dari hati.
Kalau saudara bisa main gitar. Kalau enggak ya doa dari hati. Saudara cerita sama Tuhan. Ungkapkan semuanya. Saudara akan rasakan kehadiran Roh Tuhan menjamah hidup saudara lewat hari-hari hidup saudara dan saya jalani. Amin. Jadi saudara bukan hari Minggu ini aja, tapi hari-hari yang kita lalui hidup bersekutu intim dengan Tuhan. Katakan sama-sama, saya harus intim dengan Tuhan. Saya bisa lihat orang dekat dengan Tuhan bagaimana kalau ketemu orang selalu bicara tentang Tuhan. Amin. Dokter itu bilang, waktu saya operasikan pasien itu saya lihat dia belum bertobat, dia langsung bicara, kamu kalau masih seperti ini, sampai pasien itu nangis. Panggilan saya memang dokter, tapi panggilan saya juga untuk melayani pasien-pasien. Luar biasa gak saudara? Kalau di tempat pekerjaan kita bisa jadi berkat, jadi terang, itu luar biasa. Ya, saya bilang saya nggak bisa seperti itu, dokter bisa. Ya, jadi bagian kita semua melayani Tuhan. Amin. Nah, saudara, api Roh Kudus itu membakar kita. Biarlah kita rindu Roh Kudus itu menjamah hidup saudara, mengubahkan hidup saudara dan saya. Sehingga semakin hari kita terbakar hati kita, semangat cari Tuhan. Amin. Ya, jangan cari Tuhan yang letoy. Ya, kenapa? Karena duniawinya kuat, saudara. Kita lihat zaman itu sudah semakin dekat, saudara. Wah, ini ada hari raya LGBT, saudara. Namanya Pride Month. Bahasa Inggrisnya bulan apa? Month. Stephen. Pride Moon. Man ya, Pride Month. Kalau Pride itu kebanggaan. Jadi berarti bulan kebanggaan. Bayangkan LGBT merayakan hari bulan kebanggaan buat dia. Saudara, apa yang dibanggakan? Itu jadi pertanyaan. Apa karena LGBT-nya supaya dia diterima? Kalau kita membanggakan karena karir kita, betul? Ya, itu pun Tuhan bilang jangan kita terlalu berbangga. Semua bagi Tuhan. Tapi kalau kebanggaannya karena ada kelainan seksual seperti itu bukan kebanggaan. Ya, tetapi dengan orang-orang seperti itu, kita tidak boleh menolak atau menghakimi. Tapi kita boleh menerima dan mengarahkan dia untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Amin. Karena ada orang-orang LGBT yang bertobat juga, saudara. Ya, karena prinsipnya mereka jauh daripada Tuhan. Itu luar biasa. Kalau saudara ke Thailand, itu luar biasa lagi. Ya, banyak orang-orang yang sudah dioperasi alat kelaminnya. Wah, luar biasa, saudara. Itu udah lebih daripada Sodom dan kita lihat anak-anak kecil pun sudah diajarkan tentang LGBT. Anak-anak kecil, sehingga pada saat bayi dilahirkan dia nggak bisa menentukan jenis kelaminnya. Ya, orang tua nggak boleh kasih nama anaknya, biarin aja dia, biar dia nanti menentukan sendiri jenis kelaminnya apa. Itu luar biasa kan kejahatannya, saudara. Kita lihat iblis bekerja luar biasa di akhir zaman ini. Bagaimana nanti anak-anak kita? Betul apa enggak, saudara? Karena itu tanamkan, saudara, anak-anak kita hidup dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, akan gampang terbawa arus dunia ini. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Betul apa enggak, saudara? Ya, perhatikan anak-anakmu bergaul dengan siapa? Perhatikan dia. Ingatkan dia. Ya, kalau udah mulai kata-katanya kotor, yang dari rumah biasa-biasa kotor, berarti dia ngikut temennya ngomong kotor. Gelagatnya kotor, wah itu ngikut temennya. Ya. Juga perundungan sekarang, pembulian. Ya, yang benar justru yang dibully. Betul apa enggak, saudara? Ajarkan mereka untuk berani. Selama benar, mesti berani.
sambil mengandalkan Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Ini zamannya udah zaman akhir, saudara. Ya, karena itu saudara dan saya kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Yang ketiga, yuk. Terus yang ketiga, ayo baca sama-sama. 2, 3. Dilambangkan seperti apa? Nah, air itu menyegarkan. Katakan sama-sama, menyegarkan. Nah, Yohanes 7 ayat 38-39. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Ini Yesus ngomong ya kepada para murid. Yuk, 2, 3. Ya. Yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir. Dari dalam apa? Air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kunya siapa, saudara? Yesus. Maka dikatakan seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan apa? Oh, berarti kalau mau dipenuhi Roh Kudus mesti percaya Yesus dulu. Karena yang membaptis dengan Roh Kudus itu adalah Yesus. Yohanes Pembaptis bilang, aku hanya membaptis dengan air, tapi tidak lama kemudian kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dia yang akan datang kemudian, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Berarti yang membaptis dengan Roh Kudus siapa? Yesus. Jadi pada saat kita dipenuhi dengan Roh Tuhan, kita semakin menyala-nyala mengasihi Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus adalah memuliakan Yesus. Katakan sama-sama, memuliakan Yesus. Amin. Menuntun kita dalam kebenaran, menginsafkan kita akan dosa. Itu pekerjaannya. Karena itu Yesus bilang, kamu tidak akan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Kamu gak sendirian. Aku akan berikan kepadamu penolong yang lain. Kemarin kita sudah belajar penolong yang lainnya itu bukan berbicara tentang saudara yang lainnya berbeda hakikat, tetapi satu hakikat. Roh Kudus itu adalah Allah juga. Amin. Ya. Nah, saudara, terus lagi. Yuk, 2, 3. Yang dimaksudkannya, 2, 3. Yang dimaksudkannya ialah apa? Roh yang akan diterima. Berarti syarat yang kedua adalah mesti percaya. Kalau nggak percaya, bisa nggak? Nggak. Takut jangan-jangan bukan Roh Kudus nih kan? Takut. Ada banyak penghalang, ya. Takut. Tapi dalam 1 Korintus dikatakan setiap roh yang mengaku Yesus Tuhan itu berasal dari Allah. Amin. Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Jadi nggak usah khawatir. Justru kita semakin mengasihi Tuhan, justru kita semakin hidupnya berubah, semakin seperti Yesus. Amin. Justru kesegaran yang kita terima, ya. Karena Roh Kudus digambarkan seperti apa? Air. Kita kemarin sudah membahas tentang Yehezkiel kan? Air yang mulai dari mana? Mata kaki. Itu bicara tentang masih lahir baru. Terus sampai kemana lagi airnya? Lutut. Berarti kalau udah lahir baru suka berdoa. Selek di kanan suka berdoa. Betul kan? Naik lagi saudara, sampai mana? Pinggang. Bicara apa? Oh, melayani Tuhan. Amin. Sampai akhirnya, wah, tenggelam itu dipenuhi dengan Roh Tuhan. Saudara mau? Amin. Sehingga seluruh kepenuhan Allah itu berdiam dalam hidup saudara. Sehingga mereka bukan melihat orang lain, tapi mereka melihat Yesus yang ada dalam diri kita. Ya, begitu saudara ya dekat dengan setiap orang bisa merasakan ada damai dan sukacita. Kehadiran Allah itu dirasakan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kok deket-deket ini panas ya? Panas, nggak menyejukkan. Kan air kan menyejukkan. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kok omongannya sejuk ya? Amin. Kalau dekat-dekat dengan Dia kayaknya hati damai. Saudara mau seperti itu? Nah, ya. Nah, saudara, yang dimaksud adalah apa? Roh yang akan diterima bagi mereka yang percaya. Kepada siapa? Kepadanya, itu adalah kepada Yesus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nanti saat Yesus naik ke surga, baru Roh Kudus dicurahkan kepada para muridnya. Ya. Nah, terus lagi 23. 23, yuk slide-nya. Kita baca sama-sama. 23. Roh Kudus kalau bekerja, Ia seperti air yang menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita akan disegarkan dan dipuaskan oleh kehadiran Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 13-14. 23.
Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan jadi seperti menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus bicara kepada siapa, saudara? Bukan wanita Samaria yang punya berapa suami? Suaminya 5. Poliandri. Bukan poligami, poliandri. Dan Tuhan bilang yang ada sekarang itu bukan suamimu. Berarti apa? Suami orang lain. Kumpul kebo, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu selama mau cari kepuasan dunia, kamu gak akan pernah puas. Ke gunung tinggi ku cari damai, namun akhirnya damai tidak dapati juga. tiada kuda selain di dalam Yesus. Saudara, orang yang hidup jauh dari Tuhan, hatinya pasti kosong. Yang kedua, hatinya pasti kering. Betul apa enggak, saudara? Tapi kalau orang yang punya Roh Kudus dalam hidupnya, dia hidup dekat intim dengan Tuhan Yesus, saudara bisa lihat ada semangatnya, ada sukacitanya. Walaupun dia nggak ketawa terus, kalau ketawa terus kan gila, saudara. Ya. Dia ada sukacita. Amin. Wajahnya enak dilihat. Coba lihat kiri kanan, wajahnya enak dilihat apa enggak, saudara? Amin. Yang ketiga, awet muda. Betul apa enggak? Saudara nanti lihat saya sama istri awet muda, saudara. Ya. Kenapa? Karena intim dengan Tuhan. Kan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ya, karena ini. Tapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Mau secantik-cantiknya kalau dia stres, depresi, keriput seperti nenek-nenek. Betul apa enggak, saudara? Coba beri kanan. Jangan stres lagi. Dengar ya. Jangan stres lagi. Amin. Yuk, slide-nya lagi. Bila Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Ia akan menyegarkan jiwa kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Makanya saya kalau penyembahan, saudara, luar biasa. Oke, kalau penyembahan naik, puji Tuhan, luar biasa, saudara. Jiwa kita disegarkan. Ya, jadi kalau pulang dari tempat ini, saudara nggak dapat apa-apa, berarti ada sesuatu yang salah dengan hati kita. Ya, kenapa? Karena kita nggak sungguh-sungguh mau dijamah oleh Tuhan. Ya, kesegaran Roh Kudus. Karena kita perlu berdoa, menyembah dan memuji Tuhan. Bila roh jiwa kita segar, tubuh kita akan sehat. Yang setuju katakan amin. Ya. Dalam 3 Yohanes, saudara kan dikatakan 3 Yohanes 1 itu, ya memang ayatnya cuma 1, ya. Dikatakan seperti jiwamu baik-baik saja, maka tubuhmu juga baik-baik, ya. Nah, terus lagi slide-nya. Yang keempat, lambangnya apa, saudara? Roh Kudus dilambangkan seperti apa? Minyak, ya. Ayo coba kita baca sama-sama 1 Samuel 16 ayat 13. 2, 3. Samuel mengambil tabung yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi minyak melambangkan apa? Roh Kudus. Karena pada saat Daud diurapi, dikatakan sejak saat itu dan seterusnya, maka dikatakan berkuasalah Roh Tuhan atas siapa? Atas Daud. Ya, saudara, minyak melambangkan Roh Kudus. Terus lagi slide-nya. Ya. Nah, karena itulah Roh Allah
mengurapi Daud, ya, sehingga Daud bisa mengalahkan siapa? Goliat. Ya, saudara. Yuk slide-nya lagi. Apa yang Yesus katakan? Ya, dalam Lukas 4 ayat 18-19. Ini yang dikatakan Yesus pada awal pelayanannya. 2-3 kita baca. Roh Tuhan ada padaku, ya. Oleh sebab Ia apa? Mengurapi aku. Tadi mengurapi dengan minyak. Minyak itu lambang apa? Roh Kudus. Ya, berarti saudara bahwa pelayanan Yesus diurapi dengan Roh Tuhan. Ya, Ia mengurapi aku untuk menyampaikan apa? Kabar. Ya. Jadi ada orang yang khotbahnya biasa-biasa, kenapa kok orang kayaknya wah, dia rasakannya luar biasa. Kenapa? Ada urapan Roh Tuhan. Ya, karena itu saudara, kita perlu persiapan, tetapi kita andalkan Tuhan, ya. Terus kepada orang miskin, Ia telah mengutus aku untuk apa? Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan apa? Penglihatan bagi orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin, saudara. Yakobus bilang, kalau ada orang yang sakit, maka kamu ambil minyak, kemudian oleskan minyak itu, ya. Kemudian orang doa yang lahir dari iman, dia akan menyembuhkan orang yang sakit itu. Yang setuju katakan amin. Ya, minyak itu adalah lambang apa? Roh Kudus, ya. Minyak itu untuk menyembuhkan. Jadi pada saat Roh Kudus itu hadir, maka dia menyembuhkan saudara. Ya, dia bebaskan hati saudara yang terluka. Ya, mencelikkan yang buta rohaninya, ya. Saudara, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, yang banyak digunakan lambang dari Roh Kudus adalah apa? Yang kelima. Slide-nya. Slide. Yuk, 2-3. Dilambangkan seperti apa? Ya, jadi saudara udah tahu ya, lambang Roh Kudus ada berapa? Yang pertama, angin. Yang kedua, api. Yang ketiga, minyak. Yang ketiga tadi, air. Yang keempat, minyak. Yang kelima, jadi kalau orang yang nggak tahu firman Tuhan, apa itu burung merpati? Kok apa itu minyak? Saudara, itu simbol. Ya, itu adalah lambang. Ya, dia mewakili apa? Pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu bukan merpati, itu hanya simbol. Ya, lewat apa? Pekerjaannya itu loh, kita sudah tahu. Api itu menyucikan, kan? Ya. Nah, terus lagi Matius 3 ayat 16. Ayo, 2-3. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat apa? Allah seperti apa? Seperti burung merpati ke atasnya. Nah, burung merpati adalah simbol yang pertama, perdamaian. Katakan sama-sama, perdamaian. Ya, peace. Ya, simbol apa? Perdamaian. Yang kedua, lambangnya kasih sayang. Ingat ya, merpati lambang apa? Perdamaian. Yang kedua adalah kasih sayang. Nah, saudara, menurut para ahli zoologi, merpati adalah binatang yang tidak mempunyai empedu, yaitu racun hati yang pahit. Ini menunjukkan kalau Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, Ia akan mengangkat kepahitan dalam hati kita. Amin. Kenapa? Roh Kudus itu lambang perdamaian. Gimana punya hati yang pahit? Ya, karena suka berdamai. Colek kiri kanan, suka berdamai. Ya, ya, peace, saudara. Yang kedua lambang apa? Kasih sayang. Kalau orang yang punya kasih sayang, nggak mungkin saudara dia punya kepahitan hati. Ya, orang yang punya kasih dia tentu mau mengampuni, seperti Tuhan mengampuni. Ya, seperti Yesus saat disalibkan dikatakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Slide yang terakhir. Nah, ini yang paling kita suka, saudara, ya. Yuk, 2-3. Kita perlu memiliki hati Yesus yang mengizinkan Roh Kudus mengalirkan kasih Allah dalam hati kita, sehingga tidak ada kepahitan. Bila Roh Kudus masuk dalam hati kita, Dia bebaskan kita dari segala kepahitan,
dan kita hidup dalam damai sejahtera. Kita bangkit berdiri. Yuk. Roh Kudus kau hadir di tempat ini. Roh Kudus kau hadir penuhi kami. Roh Kudus kau hadir jamah kami. Roh Kudus kau hadir ubah
membebaskan hidup yang terbelah. Pulihkan hati mereka yang terluka, sedang menceritakan mata yang buta. Jadikan hidupku ada di hidupku akan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Saudara yang terkasih, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saudara berdoa masing-masing.